Bapak Ibu, kelas dewasa pria, wanita, dan lansia yang berbahagia. Hari ini kita memasuki pembahasan pelajaran ke-6 dengan judul mewartakan kasih persaudaraan. Teksnya diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Sebelum kita membahas pelajaran kita, mari kita minta pimpinan Tuhan dengan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, pada hari ini kami bersyukur ada kesempatan kembali kami boleh mengupas pelajaran yang baru, yaitu mewartakan kasih persaudaraan. Biarlah kami bukan saja membahas pelajaran ini, tapi sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kami sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan melalui jemaat GBI Bait Lahim akan menyatakan kasih persaudaraan yang tulus. Berkati kami, biarlah Roh Kudus akan menolong saat kami menguraikan pelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita perhatikan ayat hafalan kita dalam pelajaran hari ini. Teksnya diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sungguh ayat hafalan kita pada hari ini begitu jelas dan tegas, ya. Di dalam ayat ini ditulis bahwa kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup ketika kita mengasihi saudara kita. Dan di bagian akhir ayat ini ditegaskan sekali lagi, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi Bapak Ibu, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Sudah saatnya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita akan membaca teks kita pada hari ini, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Mari Bapak Ibu mengikuti apa yang akan saya baca dari teks ini. Judul perikopnya adalah kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia.
Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Luar biasa Bapak Ibu, nas yang kita baca pada hari ini. Surat ini ditulis kepada jemaat yang pernah mengalami perpecahan. Kalau kita perhatikan di 1 Yohanes 2:19 itu ditegaskan. Mereka dinasihati agar tidak disesatkan oleh perpecahan itu. Secara keseluruhan, 1 Yohanes memakai kasih sebagai ukuran yang utama. Khususnya ayat 11-18 disajikan gambaran negatif dan positif tentang kasih. Bapak Ibu, ayat 11 mengulang dari 1 Yohanes 2 ayat 7. Dan itu menegaskan saling mengasihi adalah perintah Allah. Kalau kita perhatikan mulai ayat 12 sampai ayat 15 dibahas lawan dari kasih, yaitu kebencian. Kain membunuh adiknya karena adiknya mengungkapkan kejahatan hati Kain. Ayat yang ke-12. Orang-orang yang berbuat benar dapat saja menerima reaksi sama dari dunia. Dan itu ditulis dalam ayat 13. Tindakan membunuh merupakan ujung dari sikap marah atau benci. Ya, dalam kasus Kain membunuh adiknya Habel. Jemaat semestinya tidak mengikuti pola dunia itu. Karena kita sebagai jemaat sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan itu ditegaskan dalam ayat yang ke-14. Bapak Ibu, ciri dari kawasan maut adalah tidak mengasihi. Sedangkan kawasan hidup dicirikan dengan mengasihi saudara-saudara. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-15, menegaskan bahwa membenci sama buruknya dengan membunuh. Tindakan yang bertentangan dengan tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia. Melakukan dosa berarti menolak kehormatan Allah dan menolak kasih terhadap sesama. Semua dosa dapat mengakibatkan kehidupan rohani menjadi lemah dan akhirnya terjadi kematian rohani. Nah, mari kita lanjutkan meneliti perikop ini. Bapak Ibu, bentuk positif dari kasih dinyatakan pada ayat 16a. Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi orang percaya. Sikap itu harus langsung diteladani oleh kita. Penyerahan diri belum tentu berarti harus ada yang mengalami kematian.
membagikan harta duniawi kepada saudara yang membutuhkan juga adalah bentuk dari penyerahan diri. Ya, itu ditegaskan dalam ayat 17. Sama seperti membenci adalah bentuk pembunuhan. Kalau kita lihat pada ayat 18, dilawankan antara perkataan dan lidah dengan tindakan dan kebenaran. Zaman sekarang banyak orang suka berbicara tentang kasih. Namun kasih yang sekedar wacana belum menjadi kasih sebenarnya. Ya, saudara, dalam ayat 18 ditulis di situ dalam kebenaran. Frasa ini berasal dari kata Yunani aletheia. Dan kata ini merujuk lebih luas pada kenyataan di dalam Allah. Kristus tidak mengasihi dengan wacana saja, melainkan berkorban secara nyata untuk kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu hidup kekal. Kristus meneladankan hakikat kasih, yaitu memberi bantuan konkret. Itulah ringkasan dari perikop ini. Nah, saudara, di dalam buku Murid ada satu ilustrasi yang saya yakin ini sering terjadi. Ya, ada orang non-Kristen bekerja pada gereja atau lembaga Kristen. Setelah beberapa lama, ia tetap tidak mau menjadi Kristen. Karena kan kita sebagai orang percaya harus memberitakan kabar baik. Ya, tapi orang non-Kristen itu tidak pernah mau menjadi Kristen. Pasti ada berbagai alasan sehingga orang itu tetap tidak berpindah keyakinan atau tidak mau menerima Kristus. Ya, ada beberapa kemungkinan. Ya. Yang pertama, mungkin ia tidak siap dengan permusuhan yang akan diterima dari keluarganya kalau ia menjadi orang Kristen. Kemungkinan yang kedua, ia belum benar-benar mengerti tentang Yesus Kristus. Ada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana bila alasannya tidak mau menjadi Kristen karena ia melihat langsung bahwa di dalam gereja atau lembaga Kristen itu ada banyak kebencian di antara anggota gereja atau karyawan Kristen. Ini menjadi satu perenungan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam pelajaran kita kali ini tentang mewartakan kasih persaudaraan, ada 4 hal yang perlu kita perdalam bersama-sama. Yang pertama, di ayat 11 adalah dorongan untuk mempraktikkan kasih persaudaraan. Ya, tadi kita membahas bahwa kasih itu bukan sekedar wacana saja, tapi bagaimana kita mempraktikkan kasih persaudaraan itu. Di ayat 11 dituliskan, inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Ya, frasa ini menunjukkan bahwa orang percaya telah diperintahkan sejak mereka beriman kepada Kristus bahwa sebagai sesama saudara seiman harus saling mengasihi. Kita lihat ketika Yesus di dunia ini, perkara ini telah diajarkan. Saudara nanti baca Yohanes 15 ayat 12. Bagaimana dengan perjanjian lama? Sama, telah memerintahkan kepada
umat Israel. Yaitu di dalam Imamat 19 ayat 18. Yaitu mengasihi orang-orang sebangsa mereka sendiri. Ya. Kata kasih yang digunakan dalam ayat ini adalah agape. Yaitu kasih yang tanpa pamrih. Yang mengusahakan kebaikan. Bahkan yang terbaik bagi pihak lain yang menjadi objek kasih itu. Nah, Bapak Ibu, kasih agape juga bisa dijelaskan sebagai kasih yang meskipun. Contoh, meskipun kamu pernah menyakitiku, aku tetap berbuat baik kepadamu. Ya. Memang sulit, tapi ayat 11 mendorong kita untuk mempraktikkan kasih persaudaraan itu. Ya. Mari kita melakukannya dalam kehidupan kita kepada sesama jemaat. Bagian yang kedua itu dari ayat 12 sampai 13. Ya. Dalam dua ayat ini dijelaskan ketidakadaan kasih persaudaraan di dunia. Bapak Ibu, secara umum dunia menunjukkan kebencian. Ya. Contoh yang digunakan Yohanes adalah Kain. Kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 8, Kain membunuh adiknya. Dalam istilah Ibrani adalah menyembelih. Ya. Gara-gara persembahan adiknya berkenan kepada Tuhan. Sementara persembahannya tidak. Ia iri hati. Kain dianggap berasal dari si jahat. Ya. Karena tindakannya meniru iblis. Saudara bisa lihat di Yohanes 8 ayat 44. Bapak Ibu, pembunuhan itu bukan karena Habel salah, ya, tetapi karena Kain jahat dan Habel benar. Ya, kita lihat di dalam teks tadi. Dunia benci kepada kebenaran orang percaya. Ya, jadi di dalam bagian yang kedua ini, di ayat 12 dan 13 menunjukkan bahwa di dalam dunia ini tidak ada kasih persaudaraan. Bahkan kalau kita perhatikan di antara saudara kandung pun terjadi. Ya, kita bisa menyaksikan mungkin lewat berita, ya, atau membaca di internet. Ini menjadi perhatian kita. Kehidupan orang percaya yang benar membuat dunia nampak bersalah di hadapan Allah. Selain itu, dunia membenci Kristus, sehingga mereka mengarahkan kebencian itu kepada pengikut Kristus. Ya. Perhatikan Yohanes 15 ayat 18. Orang Kristen yang memelihara kebencian kepada saudara seiman berada dalam kelompok iblis dan dunia. Orang Kristen bukan orang dunia. Ingat ya, walaupun kita hidup di dunia, tetapi kita bukan orang dunia. Sehingga tidak boleh memelihara kebencian kepada saudara seiman. Kalau di dunia tidak ada kasih persaudaraan di dalam kehidupan orang percaya, seharusnya kita memiliki kasih itu. Nah, Bapak Ibu, bagian yang ketiga, menurut ayat 14 dan 15,
betapa pentingnya kasih persaudaraan. Ya. Nah, mengasihi saudara seiman menjadi bukti yang konkret bahwa kita benar-benar telah mengalami lahir baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya kasih persaudaraan harus ada dalam hidup orang percaya. Ya. Saya kira ini sangat penting. Kalau kita masih menaruh kebencian kepada sesama orang percaya, bagaimana mungkin hal itu terjadi, ya? Dan pasti kita sudah memihak kepada iblis. Jadi betapa pentingnya kasih persaudaraan. Ya. Saya rindu bahwa di antara kita, ya, paling tidak di antara kelas dewasa, baik pria dan wanita maupun kelas lansia, kita menunjukkan bahwa kasih persaudaraan itu sangat penting. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat adalah wujud nyata kasih persaudaraan. Di dalam ayat 16, 17, 18 itu dijelaskan, ya, begitu gamblang. Dan Yesus sendiri yang sudah memberikan teladan kasih itu kepada orang-orang percaya. Ya, sehingga kita sebagai orang percaya berkewajiban menunjukkan kasih dalam perbuatan nyata dan dalam kebenaran. Jadi kasih itu bukan wacana saja, ya. Memang kalau kita membahas kasih begitu mudah. Tetapi untuk mewujud nyatakannya ini sangat sulit. Ya. Secara teori, saya yakin Bapak Ibu kita semua tahu bahwa kasih persaudaraan harus dinyatakan, harus diwujud nyatakan. Tetapi seringkali pelaksanaannya sulit. Ya. Karena apa? Kita beriman bahwa kita menyatakan kasih persaudaraan. Tetapi kita tidak melakukannya. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih tanpa wujud nyata bukan kasih. Tapi kebalikannya yaitu kebencian. Nah, itu uraian pelajaran kita pada hari ini. Nah, mari kita melihat. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Ya. Bapak Ibu, kita semua sudah mengalami kasih Allah, ya, kasih Bapa yang mengorbankan Kristus demi keselamatan kita. Demikian juga kita sudah mengalami kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya untuk pengampunan kita. Kristus adalah teladan untuk bisa mengasihi saudara seiman. Bapak Ibu, salib yang harus kita pikul adalah mengasihi saudara seiman dengan pengorbanan. Mengasihi saudara seiman yang pernah menyakiti kita. Wah, susah ya. Dan semua hal yang tidak mengenakan kita, itu salib yang harus kita pikul. Kristus ingin kita naik level, ya, naik tingkat, naik kelas. Sehingga kasih kita kepada saudara seiman makin serupa dengan kasihnya kepada kita. Betapa indahnya, ya, kalau kita sebagai sesama tubuh Kristus saling mengasihi. Setiap saat kita akan naik level. Tetapi tidak hanya itu.
Kristus ingin kasih kita kepada saudara seiman menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang tidak percaya ini, saudara. Ya. Saya ingin satu saat mendengar orang berkata bahwa Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim sesama anggotanya itu saling mengasihi. Sehingga ini menjadi daya tarik bagi orang-orang yang tidak percaya. Dan mereka mau bergabung di gereja kita. Bukankah ini hal yang indah? Ya? Jangan sampai tidak adanya kasih persaudaraan di antara kita sebagai sesama jemaat menjadi alasan orang tidak mau mengikuti Yesus. Nah ini Bapak Ibu, saya kira pelajaran kita pada pagi hari ini memberikan pesan yang begitu kuat, ya, bahwa salib yang harus kita pikul adalah mengasihi saudara seiman dengan pengorbanan. Mereka yang sudah menyakiti kita, ya, mereka yang membenci kita, memfitnah dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, demikian pelajaran kita hari ini dengan judul mewartakan kasih persaudaraan. Ya, saya sungguh rindu, berharap, dan doa saya bahwa persaudaraan di antara jemaat akan terwujud dengan mesra. Bukan kasih yang berpura-pura. Bukan kasih yang wacana saja, tapi kita mewujud nyatakan kasih di antara kita. Silakan Bapak Ibu nanti bergabung di kelas masing-masing untuk diskusi lebih jauh lagi. Ya. Mari kita akhiri pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk topik pelajaran kami pada hari ini, yaitu mewartakan kasih persaudaraan. Kami ditegur, kami dikuatkan, dan biarlah kami memiliki komitmen untuk saling mengasihi sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Kami rindu melihat bahwa di antara jemaat GBI Bait Lahim, kami akan saling mengasihi, kami saling membantu, dan kami saling mendukung. Berkatilah kelas dewasa pria, wanita, dan lansia yang sudah setia. Biarlah Tuhan kami boleh mendengar bahwa orang-orang luar mengenal kami sebagai jemaat yang saling mengasihi, sehingga mereka tertarik untuk menjadi orang percaya. Terima kasih untuk pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Biarlah kami siap untuk mempraktikkan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.